Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Manchester League sebut 3 pemain Manchester United yang paling fantastis saat comeback melawan Southampton. Manchester League memuji semangat juang Manchester United dan dampak yang diberikan oleh para pemain pengganti setelah kemenangan 3-1 mereka atas Southampton di Old Trafford pada Jumat 17 Januari. Tertinggal 1-0 dengan waktu kurang dari 10 menit tersisa setelah gol bunuh diri dari Manuel Ugarte di babak pertama. Amad Diallo menyelamatkan United dengan mencetak hat-trick dalam waktu 12 menit untuk meraih kemenangan yang tidak terduga. Tim asuhan Ruben Amorim tampil kurang baik dalam sebagian besar pertandingan, terutama di babak pertama, dan seharusnya tidak mengeluh jika mereka mengalami kekalahan keempat beruntun di kandang di Premier League. Namun kehebatan Amad Diallo di akhir pertandingan menyelamatkan mereka. Meskipun Amad Diallo menjadi arsitek kemenangan comeback Manchester United, Manchester League memuji usaha kolektif tim, mengapresiasi upaya rekan-rekannya yang berhasil bangkit untuk kedua kalinya dalam 3 pertandingan terakhir mereka. Manchester League mengatakan kepada Manchester United TV, "Saya pikir kami masih berada di fase awal perkembangan kami sebagai tim. Saya rasa apa yang bisa Anda lihat dalam beberapa pertandingan terakhir dan semua orang bisa melihatnya adalah semangat, terutama ketika kami tertinggal. Saya rasa hari ini seperti 3 gol dalam 8 menit, tertinggal 1-0 setelah 80 menit melawan tim yang berada di dasar klasmen. Itu adalah tekanan yang tidak mudah," ungkap Manchester League. "Untuk bisa membalikan keadaan sebagai seorang pesepak bola, Anda tahu itu tidak mudah. Jadi saya sangat senang kami melakukannya. Jelas kami tahu bahwa kami harus memperbaiki diri, tetapi 3 poin adalah hal yang paling penting," tambah dari Manchester League. Manchester United secara bertahap meningkat di babak kedua, terutama setelah masuknya Joshua Zirkzee. Manchester League merasa rekan senegaranya Anthony dan Toby Collier memberikan dampak besar. "Jelas mudah untuk berbicara tentang pertahanan, tetapi saya pikir sebagai tim secara umum kami berjuang untuk setiap bola dan bertahan. Juga para pemain pengganti yang masuk, pujian besar untuk mereka. Energi dan intensitas yang mereka berikan, Anthony, Toby Collier, Joshua, bagaimana dia menahan bola, itu luar biasa untuk dilihat. Sangat penting bagi kami sebagai pemain untuk mendapatkan bantuan itu sebagai back. Seperti yang Anda lihat hari ini bahwa mereka memiliki beberapa pemain bagus di depan," ungkap Manchester League. Tolak tawaran Napoli, Manchester United tegaskan Garnacho tidak akan dijual. Napoli kirim lamaran kedua. Manchester United menegaskan komitmen mereka untuk mempertahankan Alejandro Garnacho dengan menolak tawaran Napoli. Klub Serie A tersebut menjadikan Garnacho yang baru berusia 20 tahun sebagai target utama dalam rencana transfer mereka. Rencananya Napoli bakal menggunakan dana hasil penjualan Kvaratskhelia ke Paris Saint-Germain untuk merekrut pemain muda asal Argentina ini. Namun pendekatan awal Napoli ditolak karena tawaran mereka dianggap jauh di bawah harga yang dibanderol Manchester United. Menurut laporan dari BBC Sport, Napoli hanya mengajukan tawaran sebesar 40 juta pound sterling. Angka yang dinilai tidak mencerminkan potensi yang dimiliki Garnacho sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan. Sedangkan menurut laporan dari Italia, pemimpin Serie A itu akan mengajukan proposal yang lebih baik dengan harapan bisa membujuk Sir Jim Ratcliffe agar memfasilitasi transfer tersebut. Salah satu media Italia, Il Mattino, disampaikan oleh area Napoli melalui Sport Witness, bahkan mengklaim bahwa pemain muda itu telah membuat janji kepada Dewan Napoli bahwa dia menginginkan kepindahan itu. Namun meski Manchester United terbuka untuk melepas beberapa pemain muda guna mendukung proyek pembangunan tim yang dirancang manajer Ruben Amorim, klub memastikan bahwa Garnacho dan Kobbie Mainoo bukan bagian dari daftar jual mereka. Dalam pernyataan resminya, Amorim mengungkapkan keyakinannya pada masa depan Garnacho bersama United. Penampilan Garnacho musim ini semakin memperkuat alasan Manchester United mempertahankannya. Pada pertandingan Premier League melawan Southampton, dia bermain penuh selama 90 menit dan membantu United meraih kemenangan 3-1, di mana Amad Diallo menjadi man of the match dengan mencetak hat-trick dalam waktu 12 menit. Sejak didatangkan dari Atletico Madrid 2021, Garnacho telah mencatatkan 117 penampilan untuk tim utama Manchester United dengan torehan 23 gol. Musim ini dia telah mencetak 8 gol dalam 31 pertandingan. Meskipun sempat dicoret bersama Rashford dalam laga melawan Manchester City pada Desember, Garnacho terus menunjukkan peningkatan performa yang cukup membaik.
Cuma Anthony yang bisa, peluang 90% gol, malah bantu kiper lawan. Anthony lagi-lagi menyiapkan kesempatan untuk membuktikan dirinya. Dia membuang peluang matang di depan gawang. Bola tap in, tetapi untungnya Manchester United masih berakhir menang. Jumat 17 Januari dini hari, United meladeni Southampton di Old Trafford dalam duel lanjutan Premier League musim ini. Kemenangan sangat penting bagi skuad Ruben Amorim untuk menjaga momentum. Meski begitu, tim tamu menyuguhkan pertahanan tangguh. Southampton bahkan sempat unggul terlebih dahulu ketika Manuel Ugarte mencetak gol bunuh diri di babak pertama. Performa Anthony sudah lama mengecewakan, bahkan sampai jadi bahan candaan oleh fans di media sosial. Di laga kali ini dia kembali menunjukkan kekurangan di depan gawang. Anthony tidak turun sebagai starter. Dia masuk di awal babak kedua menggantikan Kobbie Mainoo. Saat itu United dalam kondisi tertinggal 0-1. Masuknya Anthony diharapkan menambah daya gedor. Nah, di menit ke-58, United menciptakan peluang terbaik mereka dari serangan balik cepat. Bola diterima Garnacho di sisi kiri, menusuk ke kotak penalti dan mengirim umpan silang ke depan gawang. Bola tersebut disambut Anthony yang berdiri tidak terkawal di tiang jauh. Seharusnya bola tap in, tinggal mendorong ke gawang kosong. Sayang beribu sayang, Anthony justru mendorong bola pelan ke kiper lawan, seolah-olah membantunya. Ini bukan pertama kalinya Anthony membuang peluang semacam itu. Dia sudah sangat sering melakukan kesalahan-kesalahan serupa, membuang peluang dan tampil mengecewakan. Menariknya, kesempatan Anthony untuk membuktikan diri semakin habis. Dia sudah berulang kali diberi kepercayaan pelatih, tetapi tampil buruk di bawah standar. Karena itu mulai terdengar gosip penjualan Anthony. Kabarnya pihak klub siap melepas Anthony dengan segera jika ada tawaran yang tepat. Dilansir dari Sky Sport, ada dua klub meminati Anthony. Mereka adalah klub Spanyol Real Betis dan klub Yunani Olympiakos. Anthony masuk dalam daftar pemain yang bakal dilepas MU pada bursa transfer musim dingin Januari 2025. Batas penutupannya pada 31 Januari. Diyakini kedua klub itu meminati Anthony untuk dipinjam sampai akhir musim ini dan punya opsi untuk pembelian permanen. Namun Anthony diyakini masih mau terus berjuang untuk menembus skuad utama, tetapi sepertinya bakal sulit untuk menggeser Garnacho dan juga Amad Diallo. Gary Neville bandingkan keputusan Ruben Amorim dengan era Sir Alex Ferguson. Mantan kapten Manchester United Gary Neville memberikan pandangannya tentang pendekatan Ruben Amorim dalam mengelola skuad United saat ini. Gary Neville menyebut gaya kepemimpinan Amorim memiliki kemiripan dengan era Sir Alex Ferguson, terutama dalam membuat keputusan besar terkait pemain. Dalam siaran di The Overlap, Gary Neville mengomentari rumor terbaru tentang kemungkinan transfer pemain seperti Garnacho dan Rashford. Sudah ada banyak laporan dalam 24 jam terakhir tentang tawaran untuk Garnacho dan cerita soal Rashford yang bisa saja dipinjamkan atau pindah ke klub lain. Saya tidak akan terkejut jika Ruben Amorim mengambil keputusan besar seperti ini, ujar Gary Neville. Menurut Neville, Amorim tidak ragu untuk mengambil langkah drastis demi mengembalikan kendali di ruang ganti. Dia tidak takut kehilangan apapun. Kita sudah melihat selama 10 tahun terakhir ada pemain-pemain berbakat yang tidak konsisten dan tidak mampu membawa Manchester United ke puncak. Mungkin Amorim hanya ingin fokus pada pemain tertentu yang benar-benar bisa memenuhi visi tim, ungkap Gary Neville. Neville juga membandingkan keberanian Amorim dengan keputusan kontroversial yang sering diambil oleh Sir Alex Ferguson. Sir Alex selama bertahun-tahun juga melakukan hal serupa. Kadang keputusan itu mengejutkan, terkadang terasa tidak adil, tetapi selalu ada maksud di baliknya. Dia ingin memastikan bahwa kendali tetap berada di tangannya, ungkap Neville. Neville mengingat beberapa momen besar saat Ferguson melepas pemain bintang seperti Norman Whiteside dan juga Paul Maigret di awal masa kepemimpinannya, hingga nama-nama besar seperti Jeff Stam, David Beckham, Roy Keane dan juga Ruud van Nistelrooy. Dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan fokus pada visi jangka panjang, Neville percaya bahwa Amorim memiliki potensi untuk membawa perubahan besar di Manchester United. Namun keputusan besar seperti melepas pemain bintang selalu penuh dengan resiko. Kadang hal ini mengagetkan para pemain yang bertahan, tetapi kalau melihat kembali, keputusan seperti ini seringkali jadi titik balik penting dalam kesuksesan sebuah tim, ungkap Gary Neville. Pendekatan Amorim mungkin masih dalam tahap awal, tetapi keberaniannya membuat keputusan besar sudah mulai mencuri perhatian. Akankah langkah ini membuahkan hasil seperti era kejayaan Sir Alex Ferguson?